Haleluya, haleluya. Kembali lagi saya menemui saudara Pastor Samuel dalam program kesayangan kita, program Rema, di mana kita akan bersama-sama akan senantiasa membahas firman Allah. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dikala banyak orang, saudara-saudara, di dalam dunia ini dalam kegelapan, ada banyak orang, saudara, yang kadang-kala dia tidak tahu arah hidup yang harus dia tuju. Ada banyak orang yang menjadi putus asa, takut, khawatir dengan masa depan, apalagi dengan situasi di sekeliling yang semakin tidak menentu dalam berbagai bidang. Orang semakin, saudara-saudara, mengalami tekanan-tekanan hidup dan tidak tahu kadang-kadang apa yang harus dilakukan. Tidak sedikit, saudara-saudara, kriminalitas terjadi oleh karena hal-hal yang seperti itu. Mengambil jalan-jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri dan tidak baik bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, semua ini oleh karena tidak ada penuntun. Karena gelap arah yang dia tuju dan tidak tahu kemana dia akan melangkah. Saudara yang saya kasihi, disinilah kita memerlukan Allah. Dan Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya. Firman inilah seperti pelita yang menerangi di setiap langkah hidup kita. Penting untuk kita memiliki firman Allah, saudara-saudara, agar supaya langkah-langkah hidup kita tidak dalam situasi yang gelap. Tetapi kita tahu arah hidup kita tidak, saudara-saudara, gelap, tetapi ada yang memimpin. Dan yang memimpin kita dan yang menuntun kita, mengarahkan kita, saudara, dan membawa kita ke dalam masa depan yang pasti dan kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan diberkati adalah Tuhan, Sang Pencipta kita sendiri. Dia mencipta kita, tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia mencipta kita lalu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kebahagiaan, untuk damai sejahtera kita, sukacita kita, senantiasa penuh, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Dan dia sendiri telah mengadakan semua itu. Itulah sebabnya dalam penciptaan, saudara-saudara, semua dia sediakan. Terang dia ciptakan terlebih dahulu. Air dan darat dia pisahkan terlebih dahulu. Dan semua hal-hal yang dibutuhkan di atas daratan dia siapkan, dia tumbuhkan semua. Semua hal-hal yang dibutuhkan di dalam air dia adakan semua. Barulah, saudara-saudara, di hari terakhir ketika dia lihat semua hari itu baik adanya. Benda-benda penerang sudah lengkap semua. Dan tidak ada yang kurang. Maka di hari terakhir dia berkata, marilah kita menciptakan atau membentuk manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia membuat, saudara-saudara, manusia dalam gambaran yang paling mulia. Ciptaan yang teristimewa, yang paling mulia, paling berharga, saudara-saudara. Dan sangat dikasihi oleh Allah sendiri. Karena diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika manusia itu sendiri, saudara, jatuh dalam dosa, maka Allah tidak meninggalkan. Allah tetap adalah Allah yang setia. Dan senantiasa setia. Apapun situasi kita, keadaan kita, dia selalu setia dalam hidup kita. Setia, saudara-saudara, untuk menggenapi setiap perkataan-perkataan yang dia berikan. Sepanjang kita ada di dalam kebenaran atau mengikuti setiap perkataan firman Allah, maka saudara-saudara, kita ada dalam penyertaannya, perlindungannya senantiasa. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mulianya hidup kita, betapa indahnya hidup kita, betapa dahsyat firman Tuhan dalam Mazmur 149 berkata, saudara-saudara, betapa ajaibnya kejadian kita, saudara-saudara, betapa dahsyatnya hari-hari hidup kita ini. Wow, karena Tuhan yang merancang, Tuhan yang menyertai kita, saudara-saudara, menjalaninya. Itulah yang kita lihat, saudara-saudara, di dalam
Bilangan pasal yang ke-10. Kita sudah sampai di Bilangan pasal yang ke-10, di mana bangsa Israel pada waktu itu berada di Gunung Sinai, saudara, dan Tuhan berkata kepada mereka, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Jadi Tuhan menyuruh kepada Musa untuk membuat nafiri, saudara-saudara. Mungkin kalau zaman sekarang seperti trompet bunyinya. Nah, itu terbuat dari perak tempaan. Dibuat 2. Nah, ketika itu dibuat, saudara-saudara, itu adalah bunyi dari nafiri ini, saudara, itu pertanda dengan berbagai semboyan atau jenis-jenis bunyinya, saudara-saudara, itu adalah sebuah pertanda untuk melakukan sesuatu. Misalnya nafiri itu ditiup, ya, apabila kedua, karena ada 2, kalau dua-duanya ditiup, saudara-saudara, maka seluruh umat Israel harus berkumpul di depan kemah pertemuan. Ya. Nah, kalau hanya satu saja yang ditiup, maka yang berkumpul adalah para pemimpin laskar atau kepala suku mereka. Kalau ditiup dengan ada tanda seperti semboyan atau bunyi tertentu, saudara-saudara, maka laskar Israel atau umat Israel yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Lalu semboyan tertentu lagi, saudara-saudara, bunyi tertentu, maka yang di sebelah selatan berangkat. Demikian seterusnya. Apabila mereka juga memasuki peperangan, saudara-saudara, maka itu akan ditiup juga dengan tanda tiupan tertentu. Maka saudara-saudara, itu pertanda bagi laskar Israel dalam peperangan bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam peperangan itu. Demikian juga ketika mereka merayakan hari-hari raya dan memberikan korban-korban persembahan mereka. Maka semuanya itu ditandai, saudara-saudara, dengan meniupkan nafiri. Lalu saudara-saudara, ketika tiang awan juga diberikan oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan mereka, maka tiang awan itu apabila dia bergerak terangkat dari dalam kemah pertemuan itu, saudara, kemah suci itu kalau dia terangkat itu tanda bahwa mereka harus berangkat. Dan nafiri ditiup, saudara-saudara. Lalu satu persatu menurut suku-suku mereka yang ada di timur, yang ada di selatan, yang ada di barat, yang ada di utara. Dan saudara-saudara, tidak serempak berangkat. Satu persatu secara teratur mereka berangkat, saudara-saudara. Menjadi sebuah laskar yang begitu besar, rapi, tersusun, teratur, saudara-saudara, tidak berdesak-desakan. Luar biasa. Umat yang sedemikian banyak, saudara-saudara, dipimpin di padang gurun, yang mana tiang awan pada waktu siang menudungi mereka. Dan tiang awan itu ketika malam hari, saudara-saudara, mengeluarkan cahaya api seperti menjadi tiang api yang, saudara-saudara, menghangatkan umat Israel yang ada di padang gurun yang dingin. Ketika siang, tiang awan itu ada di atas mereka, menaungi mereka dari teriknya panas yang ada di padang gurun. Betapa sempurnanya Tuhan menyertai. Betapa sempurnanya Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak bergerak berdasarkan keinginan mereka sendiri. Tetapi setiap gerakan mereka, saudara, itu berdasarkan pimpinan Tuhan dan suara nafiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa suara nafiri itu, saudara-saudara, dari perak tempaan itu, saudara, sangat penting buat mereka. Karena itu pertanda penyertaan, pertanda, saudara-saudara, mereka bergerak, dan pertanda, saudara-saudara, mereka dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Wow! Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perak yang ditempa. Perak yang ditempa berbicara tentang Kristus Yesus yang
ditempa di atas kayu salib, saudara-saudara. Melalui penderitaannya, melalui saudara korbannya, saudara. Maka dia menyelesaikan seluruh dosa. Seluruh kuasa maut dia kalahkan. Semua laskar-laskar musuh dihancurkan, dikalahkan. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menjadi firman yang hidup, nafiri yang hidup, yang turun ke dalam dunia ini, saudara. Dan sekarang ini, saudara-saudara, tiang awan, tiang api itu Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Untuk senantiasa, saudara-saudara, meneguhkan kebenaran sang firman itu di dalam diri kita. Sehingga kita tidak bergerak, saudara, dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita ingin dalam hidup ini tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami tersandung dalam kegelapan, menabrak sana dan menabrak sini dan tidak tahu arah jalan yang harus kita tempuh, saudara. Ya, yang membuat kita takut dengan masa depan, yang membuat kita takut di dalam berbagai situasi-situasi, mengalami kecemasan ketika datang tantangan, datang persoalan, datang tekanan hidup. Kita mudah dan cenderung untuk mengalami keputusasaan, saudara. Kalau kita tidak ingin mengalami hal itu, ayo mari kita mendengarkan nafiri Tuhan, yaitu perkataan Yesus. Perkataan Yesus, saudara-saudara, yang datang kepada kita itu membangkitkan iman, membuat kita, saudara-saudara, hidup di dalam iman. Dan hanya dengan kita hidup di dalam iman, saudara-saudara, itulah kemenangan terbesar. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes berkata, dengan apa kita mengalahkan dunia ini, saudara? Tidak ada selain dengan iman. Imanlah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Karena itu iman harus kita lindungi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup dan bergerak di dalam iman. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bangsa Israel. Sebenarnya mereka hidup bergerak dalam iman. Karena mereka hanya bergerak, mereka hanya melakukan semua hal-hal yang mereka kerjakan itu berdasarkan dari pimpinan awan, pimpinan Tuhan, baik melalui tiang awan, tiang api, melalui tiupan sangkakala saudara nafiri, dan juga melalui pimpinan Musa dan perkataan-perkataan Musa. Semua itu, saudara-saudara, datang dari Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau hidup kita betul-betul, saudara, mau berjalan di dalam terang Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka perjalanan kita ke depan, saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan menghampiri hidup kita. Karena iman itulah satu-satunya, saudara, hal yang terkuat di dunia ini, saudara, yang bisa mengalahkan dan melampaui segala hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi di dalam iman, saudara, Yesus berkata tidak perlu iman yang besar sekalipun. Tetapi walaupun itu kecil, seperti biji sesawi, adalah biji yang terkecil dari semua benih yang ada, saudara-saudara. Tetapi kalau dia tumbuh, dia menjadi pohon yang besar. Dan di mana di sana burung-burung bersarang, bernaung. Saudara yang saya kasih, Yesus berbicara bukan masalah besar dan kecilnya iman. Tetapi kita harus sadar tentang kualitas, kuasa, kemampuan yang dikandung di dalam iman. Sekiranya kita menyadari ini, saudara-saudara, akan betapa kuasa imanlah yang kita butuhkan di hari-hari ini, saudara. Kalau kita bergantung di dalam Allah dan sungguh-sungguh mengikuti perintahnya, saudara-saudara, dan berjalan di dalam kebenarannya, itu tidak berat. Mengapa, saudara? Karena Kristus sudah membayarnya. Dosa bukan penghalang buat kita lagi, saudara-saudara. Maut tidak menguasai kita lagi. Iblis bukan lawan kita lagi. Mengapa? Karena Kristus sudah mengalahkannya. Dan kemenangan Kristus telah diberikan kepada kita. Kitalah umat pemenang yang telah
diberikan oleh Kristus. Bahkan lebih dari seorang pemenang, karena Kristus berperang, kemenangan Kristus diberikan kepada kita, maka kita lebih dari seorang yang menang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita berjalan dalam kuasa iman itu, saudara. Karena Kristus yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudusnya itulah, saudara, maka tidak ada perkara yang terlalu besar dan terlalu sukar, saudara. Iman jauh lebih besar, kuasa di dalam iman, kemampuan di dalam iman, kualitas yang ada di dalam iman lebih daripada apa yang saudara pikirkan dan sadari. Dahsyat. Hanya dengan iman kita mengalahkan hal-hal yang ada di dunia. Persoalan sebesar apapun, situasi menekan sebesar apapun yang digambarkan dalam Alkitab gunung, saudara-saudara. Karena itulah dataran tertinggi di dalam dunia ini, saudara. Gunung setinggi apapun, kalau punya iman, perintahkan dia beranjak dari tempatnya, berpindah, maka dia berpindah. Inilah kuasa dari iman, kekuatan dari iman. Persoalan tidak mungkin tidak datang. Pencobaan, godaan, dan berbagai hal yang buruk bisa datang dan mengancam dalam hidup ini, saudara. Tetapi iman dapat memindahkan semua itu. Iman dapat membuat kita tetap tenang. Seperti Yesus yang tidur di atas perahu, sementara murid-murid sedang kebakaran jenggot. Petrus kebakaran jenggot, saudara-saudara. Kenapa? Karena angin sakal dan gelombang yang besar yang hendak menenggelamkan mereka, dan mereka tidak tahu apa-apa. Yesus bisa tertidur. Lalu kemudian Yesus bangun, karena dibangunkan, dan dengan satu kata, diam, tenanglah. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu kurang percaya? Artinya Yesus berkata bahwa hal yang Yesus lakukan, menyuruh gelombang dan angin sakal itu diam dan tenang, adalah hal yang bisa kamu lakukan dalam iman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui iman kita bisa tenang. Hanya dengan kita berkarya dalam iman, kita bisa tidak perlu khawatir, takut, persaingan yang ada di dalam pekerjaan, ya, dan berbagai hal-hal yang bisa terjadi di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga. Kalau kita bergerak dalam iman, dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam iman, dan percaya senantiasa, saudara-saudara, maka apa yang akan terjadi? Gunung-gunung persoalan akan sendirinya menyingkir dari kehidupan kita. Karena itu, saudara yang saya kasihi, miliki firman Allah. Yesus firman yang hidup itu. Baca firman-Nya, kenali firman-Nya, dan hidup di dalamnya. Kau dipimpin, kau dituntun. Dia seperti penerang di jalan hidupmu. Dialah yang memberikan cahaya di depanmu, sama seperti mobil yang berjalan di waktu malam. Dia memerlukan cahaya untuk melihat ke depan. Dan itulah, saudara, seorang sopir hanya membutuhkan melihat cahaya itu. Kalau dia tidak ingin celaka, kalau dia tidak ingin, saudara-saudara, keluar dari jalur, dia harus fokus memperhatikan cahaya lampu mobil. Itulah firman Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Dialah yang menyorot di depan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu cemas. Karena apa? Karena kita tahu jalan yang ada di depan itu terlihat karena ada cahaya. Kebenaran firman Allah, janji Allah, tidak pernah tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya berpegang kepada firman Allah. Karena itu, saudara, biarkan hidupmu jalan dalam iman, dipimpin oleh firman Allah. Dipimpin oleh firman Allah sendiri. Tuhan memimpin kita. Perlu kepekaan dengan kita terus bersekutu dengan firman Allah, bersekutu dengan Allah,
dengan sendirinya hati nurani kita, saudara, yang dikuduskan oleh Tuhan itu akan mengenal suara gembala kita itu, saudara. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Suara gembala kita akan berbicara melalui di dalam nurani kita, meneguhkan setiap firman-firman yang kita miliki dalam diri kita. Karena itu miliki firman Allah. Baca, renungkan, saudara. Hidup di dalamnya, jadi pelaku. Bukan sekedar percaya, saudara-saudara, tetapi jadi pelaku. Itu yang penting. Karena dengan jalan kita menjadi pelaku lah kita menjadi satu dengan Dia. Dan kita mengenal suaranya di masa-masa sukar. Sehingga tidak mudah si jahat iblis untuk membuat kita terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak menguntungkan, dan yang tidak membuat kita sejahtera dan bersuka cita dan tidak mengalami kebahagiaan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya di musim kering, selalu menghasilkan buah pada musimnya, saudara-saudara. Wow, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi saudara-saudara dikatakan, terkutuklah orang yang menjauh daripada Tuhan, yang hatinya jauh, yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Kutuk adalah sebuah penderitaan yang saya katakan seperti orang-orang dunia berkata, derita tiada akhir. Itulah kutuk, saudara. Dan hanya dengan mengandalkan Tuhan, kutuk tidak berlaku atas kehidupan kita. Dengan hidup dalam kebenaran, dipimpin oleh kebenaran firman Allah, dipimpin oleh cahaya kemuliaan Tuhan, saudara, yang menerangi di jalan hidup kita, kutuk tidak berkuasa atas hidup kita. Damai sejahtera Allah yang senantiasa memenuhi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah hidup saudara senantiasa berkarya oleh karena iman berdasarkan kebenaran firman Allah Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Haleluya. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berjalan dalam kuasa iman, dan senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi terang bagi dunia ini. Demi nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, terus berjalan dalam iman. Sejahteralah hidup saudara, diberkatilah saudara, damainya penuhi engkau, berbahagialah engkau, penuh sukacitanya, dan sembuhlah engkau, bebaslah engkau dari kutuk demi nama Yesus. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.